Oke, silakan. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi Haleluya 307. Benina mau tumbuhan. 1, 2, 3 ya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami berikan kepada Tuhan, berkat dan kasih karunia Tuhan. Tuhan, sertai kami memulai pelajaran kami. Semoga kami dapat menerima pelajaran kami dengan baik, Tuhan. Tuhan, kepada dosen kami, berilah hikmat dan kebersanaan agar bisa mengajar kami dengan baik, Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus, penebus dosa manusia. Amin. Oke, kita akan masuk pada bahasan kelompok yang kedua yang berbicara sejarah gereja di Thailand. Sebelum saya membahas ini, saya sampaikan beberapa pengumuman atau catatan ya perkuliahan kita. Yang pertama, tadi kami baru terima WA di grup bahwa mahasiswa yang tinggal di asrama ibadah paginya sekarang sudah 6.30 dari 5.30. Apakah itu benar? Itu kenapa terjadi perubahan? Siapa yang merubah? Mahasiswa atau Bapak asrama? Siapa yang merubah? Alasannya apa? Supaya kebersihan dulu Pak. Kebersihan, ibadah makan. Jadi habis bangun kebersihan, ibadah, makan. Jadi kalian ibadah tengah 7, habis amin makan di tempat yang sama. Ya. Oke, tadi agak dibahas di rapat dosen itu, karena jika ada perubahan harus melalui rapat dosen ya. Karena sudah tertulis di katalog kalian ibadah pagi 5.30. Sebenarnya mengapa 5.30? Itu melatih mahasiswa bangun pagi. Jadi bukan kebersihan. Bangun pagi, berdoa saat teduh, lalu setelah itu kalau mau kebersihan terserah, mandi, baru makan. Ini berarti kalian tidak bisa ibadah pagi, mungkin ya dilihat oleh beberapa asrama yang hadir ibadah pagi sedikit, akhirnya dirubah. Ya terserah, nanti kami akan bahas itu di rapat dosen. Yang kedua, saya sudah menyampaikan ini di awal perkuliahan juga, bahwa kelas itu ditujukan untuk kalian masing-masing. Jadi kalau ada 3 kelas di kampus ini, di SGA, berarti bukan sesuka hati kalian masuk ke kelas lain karena urusan keluarga atau urusan apapun. Jadi Jani minta hari ini masuk ke kelas ini, sebenarnya saya malas menjawabnya. Karena itu saya sampaikan di awal perkuliahan. Jadi tidak boleh pindah-pindah kelas
Jadi kalau misalnya ada urusan keluarga dan sebagainya, ya udah pergi aja, absen. Jadi ya jangan ada lagi kasus seperti itu lagi. Karena bagi saya itu tidak konsisten dan tidak punya integritas. Apakah urusan keluargamu gagal gara-gara kau tidak hadir? Tapi kalau kau tidak hadir di sini, ada kemungkinan gagal perkuliahanmu. Ada skala prioritas, gitu ya. Jadi sama kasus Jani jangan terulang lagi di kelas saya, gitu ya. Oke, silakan kelompok menyampaikan hasil pekerjaannya, baru nanti kita bahas. Baiklah, kami akan membahas tentang sejarah masuknya kekristenan dan perkembangannya di Thailand. Kita langsung masuk ke latar belakang Perang Dunia Kedua di Thailand. Thailand didirikan pada pertengahan abad ke-14, dikenal sebagai Siam sampai 1939. Thailand adalah satu-satunya negara Asia Tenggara tidak telah diambil alih oleh kekuatan Eropa. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan monarki konstitusional dalam aliansi dengan Jepang selama Perang Dunia II. Thailand menjadi sekutu perjanjian Amerika Serikat pada 1954 setelah mengirim pasukan ke Korea dan kemudian berjuang bersama Amerika Serikat di Vietnam. Thailand sejak 2005 telah mengalami beberapa putaran kekacauan politik, termasuk kudeta militer tahun 2006 yang menggulingkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, diikuti oleh protes jalanan besar-besaran oleh faksi-faksi politik yang bersaing di tahun 2008, tahun 2008, 2009, 2010. Demonstrasi pada tahun 2010 memuncak dengan bentrokan antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa pro-Thaksin, unsur-unsur yang bersenjata, dan mengakibatkan sedikitnya 29 orang tewas dan sekitar 1,5 miliar pada kerugian harta pembakaran terkait. Adik bungsu Thaksin yaitu Yingluck Shinawatra pada tahun 2011 memimpin partai Pheu Thai untuk menang pemilu dan memegang kendali pemerintah. Pemimpinan Yingluck itu hampir segera ditantang oleh banjir sejarah pada akhir 2011 yang memiliki sebagian besar wilayah negara bawah laut dan mengancam mengenai Bangkok itu sendiri. Sebuah amnesti tagihan selimut untuk individu yang terlibat dalam protes jalanan diubah pada menit terakhir untuk memasukkan semua kejahatan politik termasuk semua keyakinan terhadap Thaksin memicu protes besar di Bangkok. Pada akhir 2013, demonstrasi yang dipimpin oleh mantan wakil pemimpin oposisi Suthep Thaugsuban menyerukan pembentukan Dewan Rakyat tidak terpilih untuk tahun 2013 dan mengusulkan pemilu baru untuk Februari 2014. Mahkamah Konstitusi Thailand batal pemilu pada Maret 2014 dengan alasan bahwa itu tidak selesai dalam satu hari di seluruh bangsa. Thailand juga mengalami kekerasan yang terkait dengan pemberontakan etno-nasionalis di selatan provinsi mayoritas Melayu Muslim di Thailand. Sejak Januari 2004, ribuan orang tewas dan terluka dalam pemberontakan. Sistem kepercayaan penduduk yaitu di Siam, Thailand memegang teguh Theravada, yaitu cabang tertua dan murni dari agama Buddha. Penyebab penderitaan adalah keinginan atau nafsu. Sementara pembebasan dari penderitaan diperoleh melalui jalan mulia ganda 8, yaitu pengetahuan benar, sikap benar, perkataan benar, kelakuan benar, hidup benar, usaha benar,
kesadaran benar, dan ketenangan benar. Menurut agama Buddha, Theravada hanya biarawan atau biksu yang dapat mencapai nirvana, yaitu akhir segala penderitaan. Karena para biarawan sangat dihormati. Titik 4 karya Zending dan perkembangan kekristenan. 24.1 bidang penginjilan. 1. London Missionary Society. PI berfokus pada etnis Cina. Gutslav dan Tomlin menerjemahkan keempat Injil dan kitab Roma dalam bahasa Siam. Dilanjutkan dengan membuat kamus bahasa Inggris huruf R dan mengedarkan Alkitab bahasa Cina. Gutslav dan istrinya melesaikan terjemahan Alkitab lengkap ke dalam bahasa Siam. Nomor 2, American Baptist Mission. John Taylor Jones dan istrinya mendirikan gereja Chinese Maitri Christ Baptist pada 1837. Prioritasnya adalah menginjili suku bangsa Thailand. Selama 20 tahun dia menerjemahkan Alkitab dan memperbaiki terjemahan Alkitab dalam bahasa Thailand. Tahun 1840, sebanyak 58.000 eksemplar perjanjian baru sudah diedarkan. Dia juga melayani jemaat Cina yang didirikan sebagai hasil pelayanan Gutslav. 4 orang Cina dibaptis pada 1834. Pegabar Injil fokus pada daerah Cina. Yang ketiga, American Board of Commissioner of Foreign Missions. Dr. Dan Beach Brandley memulai sebuah surat kabar pertama di Bangkok pada tahun 1844, menulis dan menerjemahkan serta mencetak Alkitab. Caswell berkesempatan memberitakan Injil dalam biara Buddha melalui keahliannya dalam ilmu pengetahuan dan bahasa Inggris. Mereka juga melakukan penginjilan keliling pada musim dingin dengan transportasi perahu atau gajah. Yang keempat, American Presbyterian. William Bulls masuk pada tahun 1840. Sementara tokoh yang lain yaitu Dr. Samuel House dan orang Presbyterian lain sejak 1867 menjangkau daerah utara dan memulai penginjilan di Chiang Mai. Di sana pekerjaan yang mendalam dari Roh Kudus melahirkan gereja-gereja di provinsi Chiang Mai dan Chiang Rai, yang sekarang merupakan inti dari pekerjaan Presbyterian di negara itu. Lahirlah gereja Church of Christ di Thailand. Mereka mendekati pemerintah agar negeri ini tetap terbuka bagi pemberitaan Injil. Karya mereka ditandai semangat perintisan dan penginjilan untuk memenangkan jiwa. Di Siam Utara yaitu suku Lau, dibaptislah orang Lau pertama adalah yakni Nan Inta, seorang kepala biara Buddha pada tahun 1869. McGilvary menginjili keluarga-keluarga, bukan individu. Penginjilan diprioritaskan. Sekolah tinggi teologi didirikan bagi suku Lau. Yang kelima, Christian of Missionary Alliance. Pada tanggal 1 Januari 1929 membuka pos pertama di Ubon, dan selama 12 tahun 5 pos lainnya dibuka. Tetapi tanggapannya lambat dan hanya 85 orang yang bertobat dan dibaptis. 2.4.2 bidang pendidikan. Kehadiran bangsa Portugis ke Thailand dalam pengabaran Injil ternyata memberikan dampak yang begitu besar, khususnya dalam bidang pendidikan, di mana dengan hadirnya orang-orang Katolik di Thailand memberi penekanan yang besar kepada sekolah-sekolah dan biara-biara untuk biarawati. Kebanyakan berpusat di Bangkok. Pada tahun 1922 gereja mendaftar 22 sekolah dan biara untuk biarawati, dan 10 diantaranya berada di Bangkok. Sekolah-sekolah dibangun sebagai jala penginjilan utama, khususnya oleh misi Presbyterian. Pada mulanya agak sulit mendapat murid karena anak laki-laki sudah mendapat pendidikan di sekolah kuil Buddha, sedangkan pendidikan anak perempuan dianggap kurang cocok. Pada 1583, 27 siswa itu sekolah Presbyterian di Bangkok. Namun pendidikan barat makin lama makin diinginkan oleh bangsa Thailand.
kebudayaan ataupun adat Kristiani. Karya para Zending dalam bidang kebudayaan secara langsung merupakan konfrontasi terhadap Buddha karena hidup budaya Thailand yang Buddhis akan terlepas dengan sendirinya dengan masuknya mereka ke dalam Kristen. Namun, tidak ada sumber yang cukup berarti terhadap pendekatan budaya yang mereka lakukan, kecuali beberapa hal diantaranya melakukan pendekatan dengan menggunakan bahasa Siam. Contohnya, Jones yang lancar berbahasa Siam, terjemahan buku Kristen dalam bahasa Siam, juga seperti MC Jim Carrey yang dekat dengan ilmu pengetahuan meramalkan dengan tepat akan terjadi gerhana pada 17 Agustus 1868, sehingga buku-buku Buddha terbukti salah. Menjual titik 4 bidang kesehatan, Bradley menyampaikan pengetahuan medis dokter, terutama suntikan untuk mencegah penyakit ataupun vaksinasi. Ribuan orang meninggal setiap tahun di ibu kota Bangkok akibat penyakit cacar atau penyakit kolera. Dia diberikan izin memvaksinasi anggota keluarga istana, kemudian mengajarkan teknik menyuntik kepada dokter-dokter pribadi istana. Dengan dukungan raja, ia membuka balai pengobatan di Bangkok. Ia melaksanakan amputasi pertama di Siam dengan metode barat di sebuah biara Buddha. Pelayanan medis disambut baik oleh raja dan merupakan jalan praktis melayani masyarakat. Pada 1847, wabah penyakit kolera bercangkit di Bangkok dengan akibat 30.000 orang mati. Dr. House, utusan misi Presbyterian, sempat mengobati dan menyembuhkan 1.000 pasien. Ayo teruskan kalian dulu diskusinya sampai habis supaya kami mulai lagi. Dari tadi sudah saya lihat ke sana, nggak ada ngerti kalian. Ayo teruskan. Ngomong dulu kalian sampai habis, biar kami dengar. Silakan kalau mau ngomong, silakan. Biar mulut kalian dulu kedengaran di sini. Ini kelas kuliah, ada aturannya. Yang ngomong di sini bukan mulut kalian di sana ngomong. Kalau nggak suka kelas ini keluar aja. Ada yang mau keluar? Ada yang mau ngomong di sana? Udah berhenti ngomongnya supaya kami lanjutkan. Masih ngomong lagi, bisa dijawab pertanyaan saya. Masih ngomong lagi. Kalian dua, kau dan kau, baru kalian di belakang. Masih mau ngomong lagi. Kalian di belakang masih ngomong lagi. Kau masih ngomong lagi. Dikasih waktu ngomong gak mau ngomong. Kau pun tadi ngomong kau. Kasih ngomong gak mau ngomong. Kalau mau bertanya stop dulu mereka. Baru ngomong kalian. Nanti ku kasih kalian bertanya gak ada yang mau bertanya. Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Dr. House, utusan misi Presbyterian,
sempat mengobati dan menyembuhkan 1.000 pasien. Namun penginjilan pada 1878, Dr. S.G. MC Fardan diangkat menjadi kepala sekolah kedokteran yang baru dibuka Raja di Bangkok. Banyak pekabar Injil lain bekerja sebagai dokter di rumah sakit pemerintah, membantu pembangunan negara Tiongkok. Mulai 1904, Dr. MC Kean membuat vaksin di Chiang Mai, Siam Utara. Tenaga-tenaga medis pemerintah berjalan-jalan di desa-desa Siam Utara, memvaksinasi dan mengobati orang sakit sambil mengabarkan Injil. Baik, kita masuk ke poin 2.5, perkembangan Kristen di Thailand. Sebelum masuknya Kristen, Theravada yang merupakan cabang tertua dari agama Buddha menjadi kepercayaan mayoritas masyarakat di Thailand. Dengan pemahaman bahwa hanya biarawan yang dapat mencapai nirvana, itu akhir dari segala penderitaan. Pada awalnya ada 3 lembaga misi pertama yang bermuara di Thailand, yakni APCFM tahun 1831, Misi Baptis Amerika tahun 1833, dan Presbyterian tahun 1840. Ketiga lembaga misi ini sampai tahun mereka menginjil di Thailand tidak berhasil membaptiskan satupun orang di Thailand menjadi Kristen. Pada akhirnya, kekristenan di Thailand dimulai oleh Society of Foreign Mission of Paris sejak abad ke-17 yang kemudian pada tahun 1912 memiliki 36.000 pengikut. Sementara Protestanisme masuk pada abad ke-19 yang secara luas disebarkan oleh Amerika Presbyterian yang secara angka lebih lemah pada Roma Katolik. Orang Kristen pertama yang masuk ke Thailand adalah para pastor Katolik yang menyertai seorang duta bernama Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Tetapi utusan Injil yang menetap pertama kali tiba tahun 1555. Kemudian pada tahun 1962 oleh Uskup Delamotte bersama dengan 2 orang pastor Prancis lainnya datang untuk membantu misi dan mendirikan markas besarnya di daerah yang kemudian menjadi ibu kota. Para utusan Injil Protestan yang masuk ke Thailand tiba pada 23 Agustus 1828. Kita masuk selanjutnya, Amerika Baptis Mission memasuki Thailand. Prioritas utamanya adalah menginjil suku bangsa Thailand. Selama 20 tahun ia menerjemahkan Alkitab dan memperbaiki terjemahan Alkitab dalam bahasa Thailand. Penerjemahan Alkitab dianggapnya sebagai langkah pertama yang sangat perlu dalam pekabaran Injil. Pekerjaan mereka di antara orang Thailand tidak pernah berkembang dan berhenti sekitar abad ke-19. Walaupun demikian, Amerika Baptis Mission telah kembali mencurahkan perhatian pada masyarakat Thailand pada tahun-tahun terakhir ini. Dalam pekerjaan mereka yang paling membuahkan hasil adalah di antara suku Karen di sebelah utara. Pada tahun 1928, beberapa anggota dari Christian and Missionary Elis di Kamboja masuk ke Thailand. Meski pekerjaan misi telah dilaksanakan di Thailand selama 100 tahun, seluruh bagian sebelah timur daerah itu masih belum mempunyai saksi Injil. Maka pada tanggal 1 Januari 1929, pos pertama mereka dibuka di Umbon, di provinsi terbesar di luar Bangkok yang saat ini mencakup lebih dari 1 juta orang. Selama 12 tahun berikutnya, 5 pos lainnya dibuka ketika para pekerja tiba, tapi tanggapannya lambat dan hanya 85 orang yang bertobat dan dibaptis.
8 mengenai pekabaran Injil dan perkembangan gereja. Kemenangan Sekutu Barat pada 1945 bersama dengan zaman modernisasi dan kemajuan ekonomi menimbulkan semangat untuk mengabarkan Injil dan membuat masyarakat Thailand lebih terbuka terhadap Kristen. Pembangunan rohani meluap di gereja-gereja Thailand Barat. Pada 1946, seorang pekabar Injil Barat melaporkan banyak orang Kristen di sekitar Chiang Mai yang sudah meninggalkan iman Kristen kembali mengakui dosa dan minta diterima kembali dalam gereja. Banyak orang Kristen memakai waktu selenggangnya untuk mengabarkan Injil di lingkungannya. Akibatnya gereja berkembang baik kerohanian maupun jumlahnya. Selanjutnya dibacakan oleh saudara. Masuk ke dalam Levitik 9, nama-nama gereja Kristus di Thailand. Pertama itu gereja Presbyterian Korea pada 1996, kedua gereja India Selatan pada 1999, hingga OMF pada 1951, dan keempat Lek pada 1947. Termasuk dalam Levitik 10 waktu pengelolaan gereja Kristen di Thailand. Diadakan kongres pekabaran Injil di Thailand yang dihadiri oleh 245 wakil dari semua denominasi. Seminar pertemuan gereja Thailand diadakan 1971 dengan akibat dibentuknya panitia pertemuan gereja Thailand terdiri dari laki-laki gereja Kristen Thailand, OMF, gereja Baptis, dan gereja-gereja Pentakosta. Pada 1978, panitia tersebut menjalankan kampanye pekabaran Injil menuju Injil baru dituju kota besar di Chiang Mai. 5.000 orang Kristen bersatu melakukan baris siang. Titik 11 metode yang digunakan. Yang pertama, banyak gereja menjalankan kampanye pekabaran Injil secara rutin. Pada musim kemarau, tim-tim pekabar Injil berkunjung ke desa, terutama di Thailand Utara dan Thailand Tengah. Baik staf pengajar maupun mahasiswa Fakultas Teologi McGill-Farley, Universitas Kayak, mengadakan pekan pembaruan rohani di sekolah-sekolah Kristen dan di rumah sakit Kristen pada masa libur panjang. Staf pengajar dan mahasiswa dari sekolah-sekolah Alkitab di Bangkok, Payau, dan Chiang Mai melayani di desa-desa setiap musim kemarau. Mereka tinggal kurang lebih 1 minggu di setiap desa, mengganti penduduk, serta mengumpulkan beberapa keluarga dari dalam kelompok kecil yang kemudian berkembang menjadi jemaat. Yang kedua, keluarga dan rumah tangga dianggap sebagai kunci pendirian gereja. Gereja Adventis menginjili desa melalui pertunjukan intensif yang kecil 3 atau 4 orang di kampung keluarga mereka. Mereka memakai film, khotbah dengan alat peraga, dan lagu-lagu sederhana, rohani sederhana. Keluarga yang menyambut dengan baik dikunjungi lagi dan diberi pengajaran lebih lanjut. Kalau seluruh rumah tangga sudah percaya, mereka dibaptis. Dengan memakai metode tersebut, gereja Adventis di provinsi Ubon bertumbuh dari 9 jemaat pada 1972 menjadi 30 jemaat pada tahun 1978. Yang ketiga, pekabaran Injil melalui kelompok doa juga berhasil di Thailand Utara. Pendeta penginjil di rumah sakit McCormick atau milik gereja Kristus Thailand di Chiang Mai membentuk beberapa kelompok doa kecil di rumah sakit dan di desa sekitarnya. Doa khusus yang diarahkan kepada pokok-pokok doa tertentu ditekankan. Sejumlah kelompok-kelompok doa itu berkembang menjadi jemaat dewasa. Gereja di Maikuta didirikan tahun 1973 sebagai hasil kelompok doa. Kemudian yang ketiga, pekabaran Injil melalui yang keempat, media komunikasi dipakai secara luas sebagai alat pekabaran Injil. Pada 1959, Gereja Baptis Selatan memutar film yang diisi dengan
dipakai sebagai alat pekabaran Injil di desa. Pada penerbit buku Kristen, terutama CLC dan OMF, telah menerbitkan lebih dari 1.000 buku hingga tahun 1985. Kemudian kita masuk ke suku-suku yang berkaitan dengan perkembangan Kristen di Thailand. Suku Karen pertama kali diinjili oleh suku Karen sendiri yang masuk Thailand dari Burma atau Myanmar, bekerjasama dengan pekabaran Injil dari Gereja Baptis Amerika. Namun kekacauan politik pada 1930-an, baik di Burma maupun di Thailand, ditambah lagi cara hidup sukses karena hidup suka-suka sendiri yang suka mengembara menjadi lambatan bagi pekabar Injil. Pada masa Perang Dunia Kedua, pekabar Injil di daerah Karen terpaksa berhenti. Baru tahun 1952, misi baptis mengutus Evan Bensford dengan tugas mengabarkan Injil kepada suku Karen di daerah pertasan Burma, Thailand. Gereja yang diperkirakan berjumlah 900 orang pada tahun 1952 bertumbuh dengan mencapai 2.554 orang pada 1963, kemudian mencapai jumlah 8.500 pada tahun 1985. Yang kedua, suku Akal yang berasal dari Cina tinggal di Burma, Laos, Vietnam, dan Thailand. Peter Weiss dan Peter McKinney, utusan komit, mulai bekerja di antara suku Akal pada tahun 1992. Paul Davis, seorang utusan misi baptis, sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Akal sewaktu ia melayani di Burma. Ia kemudian pindah ke Thailand. Dua orang Kristen, yaitu Akayaju dan Mishu, datang dari Burma sebagai penginjil pekabar Injil di antara suku Akal menghadapi berbagai tantangan. Namun Mishu dan gabung berkembang secara perlahan-lahan. Beberapa keluarga yang percaya diusir dari kampung mereka, sehingga didirikan masyarakat Kristen di Lembah Gajah. Pelayanan diisi bersifat holistis dan meliputi pengajaran Alkitab, pelayanan medis, dan program rehabilitas pecandu obat bius. Alfred Gesser, seorang Swiss, mengajarkan metode pertanian kepada masyarakat petani, terutama mencangkul, dengan akibat hasil panen meningkat. Weiss dan seorang rekan dibunuh, sedangkan Nightingale meninggal akibat penyakit kanker. Namun gereja Akal terus berkembang. Awal-awal perkembangan pemikiran di Taiwan. Kosuke Koyama lahir di Tokyo pada tahun 1929. Setelah mencapai gelarnya yang pertama di Tokyo, ia melanjutkan studi di Amerika Serikat. Pada tahun 1959, terdapat gelar doktor dari Princeton Theological Seminary. Pada tahun 1961 sampai 1969, ia menjadi misionaris di Thailand dan mengajar pada seminari di sana. Koyama terkenal karena bukunya Watercolor Theology atau teologi kotor. Yang kedua itu karena
14 kilometer yang berdiri atas 77 provinsi. Adapun batas udara Thailand sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Myanmar. Sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Serta sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Laos Andaman. Wilayah Thailand memiliki karakter geografis yang beragam. Ketenaran Thailand dimulai oleh Society of Forest Mission of Paris sejak abad ke-17 dan kemudian pada tahun 1912 memiliki 36.000 pengikut. Sementara Protestanisme masuk pada abad ke-19 dengan secara luas disebarkan oleh American Presbyterians atau Presbyterian Amerika yang secara angka lebih lemah daripada Roma Katolik. Termasuk bagian hidup. Demikianlah makalah ini dengan dibuat. Semoga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca. Makalah di atas akan mengantarkan pembaca untuk mengetahui tentang sejarah masuknya, keturunan dan perkembangannya di Thailand. Setelah penyanyi menyusun makalah ini, penyanyi menyarankan agar setiap pembaca dapat membaca buku yang berhubungan dengan keturunan dan perkembangannya di Thailand, supaya pembaca lebih mengerti akan sejarah masuknya keturunan dan perkembangannya di Thailand. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kita telah mendengar sajian dari kelompok kedua yang membahas Kekristenan di Thailand. Sekarang kita akan masuk pada masukan ya. Silakan memberi masukan supaya sajian ini semakin sempurna. Sebutkan nama, kemudian nanti kalau sudah disebutkan sumber, masukkan dan kirimkan ke WA group. Oke, silakan. Siapa yang mulai? Mulai dari sini ya. Silakan. Ya, saya Randy Saragi. Saya ingin menambah Siapa? Randy. Oke. Siapa? Itu bagian perkembangan Kekristenan di Thailand. Di makalah para penyaji, di para penyaji sudah dijelaskan dari bahwasanya pada awalnya ada 3 lembaga misi. Pertama yang bermuara di Thailand itu ABCMM, Misi Baptis Amerika dan Presbyterian. Nah, yang mau saya tambahi dari buku sejarah gereja yang ditulis oleh Anirudh, yaitu yang dimana mulai tahun 1831 American Board of Commissaries for Foreign Mission adapun ABCMM tadi memutus tenaga misi ke Siam, tetapi mengundurkan diri pada tahun 1849 oleh karena belum berhasil membawa satu orang itu menjadi Kristen. Dan misi baptis masuk Siam pada tahun 1833, lalu misi Presbyterian pada tahun 1846. Mereka juga mengalami kesulitan sehingga hasilnya sedikit. Bangsa Thai bersifat sopan tetapi kurang sedia menerima ide baru. Para imam Buddha menentang kekristenan dengan keras dan Raja Paul III bersikap curiga terhadap orang asing. Nah, itu yang mau saya tambahi, yaitu tantangan yang dihadapi ketiga badan misi tadi. Terima kasih. Oke, lanjut. Nama saya Dela Yosef Sregar. Saya ingin menambahi dari buku Diktat Pendeta Sikpan Sihumi MTH dari buku STT KDP di halaman 83 sampai 84 yang berjudul Agama Kristen di Myanmar, Burma dan Mongkai, Thailand serta Vietnam. Saya mengambil dari poin Thailandnya bahwa sudah dijelaskan sebelumnya, tapi di sini lebih rinci bahwa lembaga misi pertama di Mongkai atau Thailand adalah ABCFM pada tahun 1831, kemudian disusul oleh Misi Baptis Amerika 1833 dan Presbyterian 1840. Nah, ketiga misi ini tidak berhasil membaptis orang Thailand menjadi Kristen. Nah, di sini disebutkan beberapa alasannya bahwa sikap Raja Rama yang ketiga Thailand yang sangat keras menentang kekristenan di Thailand. Dan yang kedua, sikap sejumlah misioner yang menganggap Thailand sebagai jembatan memasuki wilayah besar Cina. Nah, atas sikap ini Thailand dianggap sebagai tempat belajar segala aspek. Nah, selanjutnya
selanjutnya di sini saya menjumpai bahwa disusul lagi pada tahun 1833 misioner baptis yaitu John Taylor Jones, dia mengalihkan perhatian misi kepada penerjemahan Alkitab ke bahasa Thailand. Nah, di sini dia juga mencetak beberapa buku dan selain itu dia mencetak beberapa peraturan dari raja yang ke-6 di Thailand. Oleh karena pendekatannya itu, raja yang ke-6 Thailand dapat membuka diri kepada misionaris Kristen karena mereka juga mengajari masyarakat Thailand berbahasa Inggris juga. Terima kasih. Oke, lanjut. Nama saya Kevin William Artama. Yang pertama yang saya tambahin yaitu tentang misi Katolik Roma di Thailand. Jadi, agama Katolik Roma ini dibawa oleh pedagang Portugis yang bermukim di Thailand pada tahun 1555 yang pada saat itu uskupnya adalah Goa yang memutuskan 2 pastor dari Dominikan dengan tugas melayani pedagang-pedagang. Bangsa Siam ini menolak keras pertamanya, tetapi kedua pastor tersebut mati syahid dan tidak sempat membaptis orang di sana. Jadi setelah itu Raja Narai pada tahun 1657 sampai 1688 meminta pertolongan dari Prancis melawan Belanda sehingga ia rela mendukung misi Katolik pada saat itu. Jadi pada saat itu dibukalah gereja Katolik 4 tahun ke depannya sampai 27 gereja di sana. Kemudian gereja misi Protestan dibawa oleh American Baptist Mission. Sebetulnya sudah dijelaskan dalam makalah, tetapi menurut saya kurang lengkap, jadi mungkin nanti bisa ditambahkan. Kemudian ada juga dari Presbyterian. Presbyterian tadi dijelaskan oleh teman-teman, tapi menurut saya juga kurang lengkap karena teman-teman tidak menjelaskan bagaimana keberhasilan mereka secara rinci seperti dalam buku Andrew. Di sini mereka itu mengatakan bahwa misi Protestan di Thailand ini yang paling berhasil adalah misi dari Presbyterian. Perkembangan gereja di bagian utara lebih berhasil daripada perkembangan gereja di bagian selatan. Pada tahun 1915 ada 26 jemaat Presbyterian dengan jumlah anggota gereja 6.299 di Tanah Laut. Sedangkan di bagian selatan baru mencapai 13 jemaat dengan jumlah anggota gereja 622. Mungkin nanti bisa dimasukkan tambahannya yang saya berikan. Kemudian ada juga faktor penghambat. Teman-teman tadi dalam sajian memasukkan faktor pendukung, tetapi tidak ada faktor penghambatnya. Jadi dalam buku Donald Enoke Sejarah Gereja dikatakan bahwa Thailand sudah memiliki agama permanen sebelum masuknya kekristenan yaitu Buddha dan aliran dari Theravada yang memang lebih kental pada saat itu dengan presentasi masyarakat animistik yang lebih sedikit. Hal ini mendorong pertentangan masuknya agama Kristen ke sana. Yang kedua, kegagalan untuk memberitakan kuasa Kristus untuk melepas manusia dari ikatan-ikatan roh jahat. Kemudian bangsa Thailand adalah bangsa yang bersifat sopan tetapi kurang bersedia menerima ide-ide baru. Karena mereka kurang bersedia menerima ide-ide baru, makanya kekristenan itu susah diterima oleh mereka. Kemudian pengkabaran Injil jatuh atau meninggal dunia setelah melayani beberapa tahun di sana. Jadi ada sedikit permasalahan yang dihadapi misionaris, yaitu karena adanya wabah-wabah penyakit seperti kolera pada tahun 1847 yang membuat kekristenan itu menjadi pengkabarannya terhenti pada saat itu. Oke, apakah saya ulangi lagi supaya jangan buka mulutnya sebelum diberi waktu bicara? Apakah saya ulangi lagi? Apakah saya didengar perkataan saya ini? Didengar? Saya tanya lagi, apakah perkataan saya ini didengar? Dengar ya. Jadi kalau sekali lagi terjadi kesalahan yang sama, jangan salahkan saya. Silakan. Di makalah ada dikatakan gereja
yang Nama. saya ambil. Nama Nama Kiki Emilia Bisa. apa? Kiki Emilia Bisa. Oke. Sementara dikatakan ada gereja-gereja tertua yang saya ambil dari ensiklopedia yang menulis Universitas Telkom Pusat yang diakses pada tanggal 24 Desember 2013. Yang di sini dikatakan tentang gereja-gereja tertua, gereja Kristen Kristus di Thailand atau CCT yang dibentuk pada pertengahan 1920. Dan di sini dikatakan dalam kelompok Kristen ada di Afrika yang dipercaya. Oke, silakan ditanggapi oleh kelompok usulan masukan dari mereka. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan kepada kelompok kami. Kami akan menambahkan atau memasukkan tambahan dari yang teman-teman berikan ke dalam meja kami. Yang mana yang mau dimasukkan? Yang dikatakan oleh Ariando yaitu tentang tantangan yang dihadapi ketika misionaris, ya kan? Terus? Ya kan? Kemudian saudari Dela yaitu tentang alasan misionaris tidak mampu untuk membaptis satu orang pun di Thailand. Kemudian saudara Kevin yaitu tentang misi Katolik Roman Thailand, yaitu tentang misi Presbyterian dan faktor penghambatnya. Kemudian saudari Vivi tentang gereja-gereja tertua. Oke, apa lagi? Udah. Oke. Ini harus bertanggung jawab ya, nanti akan saya cek semua apakah kalian masuk atau tidak. Lanjut, siapa tadi? Saya lihat dulu. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya menambah masukan kepada para penyaji. Nama? Kesya Kesari Kese. mengenai 2013 yaitu tokohan ada di situ Koyama Kosuke Koyama. Nah, di sini saya menambahi mengenai penasaran kristologi yang dikembangkan oleh Kosuke Koyama yang bersumber dari kitab suci yang dimana dilakukan melalui ini digunakan untuk apa? Melakukan pengkabaran misinya yang berikut. Ini diambil dari jurnal pencarian kesaksian Kristus, nanti saya kirim kepada penyaji. Dan yang kedua itu lembaga misi pertama yang bekerja di Bangkai. Ada di sini beberapa yang mempengaruhi lembaga pertama itu yang melakukan misi di Bangkai itu dan saya kirimkan kepada penyaji. Terima kasih. Oke, lanjut. Silakan. Baik, saya Wira Kami. Di sini saya akan menambahi untuk dalam perkembangan kekristenan di Thailand yang terdapat pada buku Berdoa Bagi Dunia yang ditulis oleh Patrick Johnston. Di sini yang mau saya katakan yaitu orang Kristen Thailand masih tetap sekitar 1% dari jumlah penduduk. Sekalipun sudah 400 tahun ada pelayanan misionaris, kebanyakan gereja Thailand kecil, 30-50 anggota atau lebih dari 6.000 dari 7.415 di Thailand tidak memiliki gereja, dan hampir separuh orang Protestan berasal dari masyarakat suku dan bukan dari etnis Thailand. Nanti bisa saya kirimkan. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Kalau saya Pak. Ya, di sini saya ingin menambahi yaitu tentang pelayanan pendukung Kristen yang dikembangkan dan membawa hasil untuk perkembangan Kristen di Thailand. Sumbernya saya ambil dari buku Operation Hope, yaitu penulisnya Jason Mendik di halaman 1130. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan. Baik, saya sedikit menambahi tentang Nama? nama saya Lerni Damani. Saudara Kevin tadi mengatakan bahwa
kasih masukan kepada peneliti tentang faktor-faktor penghambat kekristenan di Thailand. Nah, sekarang saya memberi masukan tentang faktor pendorong kekristenan di Thailand. Yang pertama yaitu latar belakang animistik sebagai kepercayaan non-permanen dari suku lalu membuat mereka lebih terbuka terhadap kekristenan. Yang kedua, kebijakan MC Gulfari yaitu lebih menekankan penginjilan langsung daripada pelayanan medis atau pendidikan, sehingga Injil tetap menjadi arah yang utama yang harus dikerjakan. Yang ketiga, pendidikan dan pelayanan medis menjadi sarana untuk mendekati masyarakat dan bahkan juga menarik perhatian untuk mendukung keberadaan para misionaris yang ditulis oleh Lamont Gelis Kota Barat. Insight Filipina. Oke, ada lagi? Ya, silakan diberikan respon atas masukan itu. Baik, kami akan menanggapi tentang case tadi, tentang mungkin kami akan menambahi tentang lembaga misi pertama di Muang Thai. Setelah itu pada saudara kami tentang perkembangan gereja di Thailand, mungkin kami sudah membuatnya, mungkin kami akan menambahi dari buku yang disebut saudara kami. Selanjutnya tentang yang dikatakan oleh Jani, yaitu tentang pelayanan pendukung Kristen di Thailand. Kami akan menambahkannya nanti, dan mungkin saudara Nermi, mungkin kami sudah membuatnya di paper, tapi nanti kami akan tambahi dari apa yang dengan saudara Nermi. Oke, ada lagi yang mau nambah? Cukup. Baik, kita akan sekarang membuka diskusi pertanyaan yang semakin memantapkan tugas kelompok 2 menuliskan bagaimana sejarah kekristenan di Thailand. Pertanyaannya itu supaya dalam rangka memantapkan makalah ini makin bagus. Silakan, siapa yang mau bertanya? Sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Oke, silakan dari situ nanti baru ke sini. Silakan. Nama saya Nisa Saladi. Di bagian 2.8 tentang perkembangan Injil dan perkembangan gereja. Di sini kemenangan sekutu balik pada 1945 bersama dengan zaman modernisasi dan kemajuan ekonomi menimbulkan semangat untuk mengabarkan Injil dan membuat masyarakat Thailand lebih terbuka terhadap kekristenan. Sini saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi masyarakat Thailand lebih terbuka terhadap kekristenan? Terima kasih. Oke, silakan. Satu lagi dari saudara di sini. Sini, ya, silakan. Baik, nama saya Rizky Fazalu. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu di bagian 2 atau belakang yang punya sebuah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara Asia Tenggara tidak telah diambil oleh Jepang atau Eropa. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, Asia Tenggara tidak diambil atau telah diambil. Dan yang saya kedua ada bagian 2.4.2 bidang pendidikan. Pada mulanya agak sulit mendapat murid karena anak laki-laki sudah mendapat pendidikan sekolah tarik kuliah juga, sedangkan pendidikan anak perempuan tidak terlalu. Apa alasan mereka menganggap pendidikan perempuan tidak cocok? Dan yang ketiga, apakah ada penolakan yang dialami saat dilakukannya perkembangan Kristen di Thailand? Oke, lanjut. Baik, yang saya lebih dilanjutkan, saya mau bertanya, coba bisa dijelaskan, sebutkan periodisasi kekristenan di Thailand. Oke, sebelah sini. Itu aja dulu, silakan dijawab oleh kelompok. Ayo, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizka, yaitu apa yang melatar belakangi masyarakat Thailand terbuka terhadap kekristenan. Yang melatar belakanginya itu
Ya, yang lain. Kalian sekarang bertanya ke Google atau kalian mau menjawab? Yang mana yang mau kalian kerjakan? Supaya saya berikan waktu kalian membuka Google, bertanya sama si Google, lalu kalian jawab. Atau membaca sajianmu, dari sajianmu kalian jawab. Yang mana kalian pilih? Supaya besok kita tidak perlu makalah. Kita perlu Google aja. Minggu depan tak usah makalah. Kita tanya aja Google. Sehingga pemaparan kalian pun dari Google aja. Lalu ketika menjawab, suruh aja si Google. Kita buka bahasa Google, nanti Google bisa ngomong sendiri. Saya bisa operasikan nanti. Tapi kalian pulang ke kampung, itu aja. Supaya si Google yang saya kasih nilai nanti. Kalau kalian menguasai bahan, pertanyaan itu sebenarnya sudah bisa dijawab. Gitu. Tapi kalau tidak dikuasai, nggak bisa. Jadi percuma kita bahas tadi, kalau kalian memang tidak kuasai. Lebih baik begini, tidak tahu, lebih baik tidak tahu. Maaf ya teman-teman, saya tidak tahu, kami tidak bahas. Nanti kami jawab setelah kuliah ini. Jadi lebih jujur, lebih akademis daripada kalian bertanya kepada si Google lalu jawab. Yang mana kalian kerjakan sekarang? Menjawab langsung atau bertanya si Google? Jawab langsung ya. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Wendy, yaitu tentang periodisasi kekristenan di Thailand. Nah, periodisasi kekristenan di Thailand dibagi menjadi 3 periode besar. Yang pertama dapat dibagi menjadi 5 subperiode, yaitu yang pertama periode misionaris Katolik, yaitu tahun 1555 sampai 1828 sebelum Raja Narai Agung. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Narai Agung, yaitu tahun 1656 sampai 1688. Kemudian setelah Raja Narai Agung tahun 1688 sampai 1767 selama pemerintahan Raja Taksin. Kemudian Ratanakosin, yaitu sebelum kedatangan misionaris Protestan tahun 1782 sampai 1828. Kemudian sebelum Raja Narai Agung dari Ayudhya, yaitu tahun 1555 sampai 1656. Vasco da Gama di bawah perlindungan Raja Portugal yang berlayar ke India pada tahun 1497. Pada tahun 1510, Albuquerque merebut Goa dari Jepara dan menjadikannya ibu kota kerajaan Portugis. Pada tahun 1511, Itu di halaman berapa itu tertulis? Di halaman berapa tertulis? Yang kau baca itu di halaman berapa? Teman-teman yang lain yang dia baca tadi halaman berapa? Kan bisa kalian jawab kan? Di halaman berapa? Ini kalian kerjakan bersama atau pribadi? Bersama. Kok nggak ada yang jawab? Dari halaman berapa? Makalah kalian itu halaman berapa itu yang dibacanya? Kok nggak bisa jawab?
Ini yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan makalah ini siapa? Kerja kelompok atau pribadi? Ya? Kelompok. Halaman berapa yang dia baca tadi? Saya pakai bahasa apa ya? Kok pertanyaan yang mudah pun nggak bisa dijawab. Hah? Nggak ada. Tidak ada dalam makalah. Berarti kan kalian jawab dari internet kan? Bukan jawab dari makalah kalian, hasil kerja kalian kan? Lebih baik dikatakan kami tidak kerjakan. Pertanyaan itu belum kami kerjakan, tidak ada di paper kami. Nanti kami cari ya, saya jawab itu nanti di paper. Itu sehingga kita akademis menyampaikan apa yang kita kerjakan, bukan menjawab dari internet. Saya tidak mengatakan kalian tidak tahu, tapi kan pertanyaan itu hendak menyempurnakan paper ini. Kalau tidak ada dalam paper, katakan tidak ada. Daripada saya cari-cari di mana itu kalian ngomong terus, saya nggak tahu di mana. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu belum tentu ada di makalah. Jawab aja nggak ada. Nanti kami cari ya, teman-teman kami nggak tahu. Waktu kami diskusi belum sampai ke sana. Nanti kami perbaiki ya. Itu lebih jujur. Seorang pendeta itu jujur. Nanti kalau kalian seperti itu di lapangan, ada jemaat bertanya, kalian diam lama. Gini-gini tidak jemaat. Lempari jemaat kalian nanti. Jauh lebih baik, maaf amanginang Bapak Ibu nanderas Bapak, saya tidak tahu ya. Besok saya jawab. Atau habis pertemuan ini saya jawab, pergi kau ke WC misalnya. Gini-gini kau di situ. Jangan di depan umat kau biar seperti itu. Itu tidak logis. Tidak bertanggung jawab. Ya inilah mahasiswa zaman sekarang ya. Mahasiswa yang apa namanya? Tidak ngerti gitu. Apakah memang apa namanya? Enggak tahu saya. Apakah memang saya yang gagal mengajar? Sampai gitu. Saya sampaikan bahwa kami para dosen sekarang bingung lihat mahasiswa. Bingung. Apakah kalian memang tidak mampu atau bagaimana? Tidak ada kemampuan membaca, mengolah data, mencari data, enggak tahu. Bingung sekali. Ya bagaimana ya, oke lah. Oke, saya masuk tanggapan dari saya aja ya, karena saya kasih pun nanti kalian menambah apa itu sakit kepala gitu. Nah ini juga saya ulang-ulangi ya. Nanti kelompok 3 dengar, pasang kuping kalian. Siapa kelompok 3? Tunjuk tangan. Dengar ya, dengar. Supaya jangan minggu depan juga saya mengerjakan hal yang sama. Kalau ada hari, tanggal, tahun,
Tak usah lagi tulis. Misalnya hari ini hari apa? Hari Selasa. Tanggal. Tanggal berapa? 18. Bulan berapa? April. Tahun berapa? Mana lebih bagus? Seperti ini kalah menulis yang benar di Indonesia atau ditulis hanya Selasa, 18 April 2023. Mana yang lebih baik? Ini atau ini? Nanti bilik yang baru ya. Ini dibuang aja. Ini namanya tidak siap belajar. Pergi ke ladang nggak bawa cangkul. Pergi ke kamar mandi nggak bawa sabun dan handuk. Belajar di kampus nggak bawa apa-apa. Nggak punya modal. Jadi kalau ada 2023 tidak usah tahun. Usah. Capek kalian ini. Dengar ya, kelompok 3 ya. Jangan terulang lagi. Malas menerangkan orang ini. Lalu kalau ada percetakan, tak usah pakai PT, CV, apalagi yayasan. Tak usah. Dengar ya. Biar jangan berulang-ulang. Capek ngajar kalian seperti itu. Lalu huruf catatan kaki di sini makalah Times New Roman, catatan kaki Times New Roman. Kalau menulis BPK, kalau mau disingkat pakai ini. Kalau mau panjang BPK, tak usahlah pakai ini. Langsung Gunung Mulia. Mengutip dari internet, nama penulis, tanda kurung, judul artikel, tak usah miring, baru dalam www. Itu berulang-ulang. Malas kita menjelaskan, malas. Nanti yang saya kirim perbaikan, teman-teman baca, ikut kau baca, supaya kau tahu di mana kesalahan-kesalahan, supaya jangan terulang sama kau lagi. Menulis nama orang lagi di catatan kaki, misalnya harusnya Ramli Harahap, langsung di catatan kaki Harahap Ramli. Siapa dulu dosen kalian mengajar apa? Kayak tidak tamat apa namanya mata kuliah metode penulisan karya ilmiah. Daftar isi hurufnya apa ini? Huruf yang digunakan oleh kelompok ini bukan Times Roman. Huruf apa ini? Mungkin kalian kerja, aku buat daftar isi ya, aku buat ini ya, gitu mungkin cara kerjanya. Sehingga apa namanya, tidak sistematis cara kerja. Pertanyaannya 16, banyak kali bernafsu menjelaskan Thailand, tapi nggak jelas yang dikerjakan nggak jelas. Yang dijawab 13, tapi yang 13 itu enggak dari rumusan masalah. Rumusan masalah itu cukup 3 aja. Kalau 3 pun kalian jawab mendalam, sudah the best itu. Pertanyaannya mudah. Siapakah yang membawa kekristenan ke Thailand? Itu kan bisa jawab.
Yang datang membawa kekristenan ke Thailand ialah lembaga Katolik, lembaga sending Protestan, bla 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 bla, orangnya ini bla bla bla, karyanya bla 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 bla. Itu pertanyaan pertama, dijawab panjang itu, boleh. Atau apakah strategi penginjilan lembaga sending di Thailand? Lembaga sending ini melakukan ini bla 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 bla, selesai sampai habis. Atau apa faktor yang membuat kekristenan di Jepang di Thailand berkembang? 1, 2, 3, cukup pertanyaan-pertanyaan gitu aja. Apa yang menghambat? Atau siapakah orang Kristen pertama di Thailand? Jawab. Ini pertanyaannya kayak semua Thailand kalian babat. Tapi ketika dibahas pokok bahasan itu nggak nyambung. Sistem kepercayaan penduduk mana nggak tahu kita. Siam memegang teguh Theravada yaitu cabang tapi sistemnya nggak ada, nggak jelas. Hanya satu alinea, satu subbab. Menulis karya ilmiah kalau ada subbab satu alinea tidak memenuhi persyaratan. Minimal 3 alinea. Ini satu alinea, satu subbab bagasan. Judul karya sending dalam perkembangan kekristenan. Belum dijelaskan siapa yang membawa kekristenan ke Thailand, sudah langsung berkarya. Menulis sejarah itu harus runtut kronologis. Nggak mungkin orang lahir tanpa hamil. Oh, udah lahir anaknya, kapan menikah? Belum menikah katanya. Kan aneh itu. Belum menikah punya anak. Maunya tanggal sekian menikah. 9 bulan berikutnya melahirkan. Namanya si Ucok. Dibaptis tanggal sekian. Tamat SMA langsung kuliah. Kerja, dapat ini. Kan itu ada sejarah. Ini tiba-tiba karya. Bidang penginjilan. Habis itu bidang pendidikan. Bidang kebudayaan. Bidang kesehatan. Tapi sumbernya nggak ada. Mungkin diambil dari ChatGPT. Nggak ada sumbernya. Menulis karya ilmiah harus ada sumber, data dari mana. Kalau ambil dari ChatGPT, cari sumbernya dari mana. Kalau nggak ada, jangan pakai. Karena masih ada alat satu lagi untuk mencari sumber dari mana. Saya nggak mau kasih tahu sama kalian ini. Nanti kalian nggak mau baca buku. Ini makalah ini pusing aku bacanya. Perkembangan kekristenan di Thailand, tapi nggak ada perkembangannya. Yang yang disampaikan ialah sejarah masuknya kekristenan di Thailand. Seharusnya ini masuk ke atas. Ini yang pertama disampaikan. Nah, buku pada si Hombing itu bukan buku, itu diktat, dikirim di Akademi Edu. Kalau dari Akademi Edu, ambillah dari sumber internet. Ini seolah-olah buku, padahal tidak. Ini namanya pembohong. Supaya lebih akademis, padahal salah. STTHKBP itu bukan nama percetakan, nama kampus. Nama percetakan STTHKBP namanya El Sapa. Jangan bohongi saya. Kita tahu. Saya sudah download ini. Udah baca. Jangan anggap kalian yang baca. Saya nggak baca itu gitu. Jangan kalian anggap kami ini nggak tahu apa-apa gitu. Jujur itu lebih bermanfaat daripada berbohong. Gitu. Kecuali kalian beli dari STHKBP diktatnya ini. Baru buatlah sumber diktat. Kau pegang diktatnya. Nah, cara mengutip dari diktat beda lagi. Itu. Oke lah. Catatan kaki 7 langsung dipakai, padahal tidak pernah dipakai sebelumnya. Tapi di catatan kaki 11 muncul nama percetakannya lebih lengkap.
Itu kalau kami membaca ini copy paste gitu. Atau punya makalah orang lain ditempel plek. Enggak cek catatan kakinya, langsung catatan kakinya pun dibabat habis. Dimakan, dilalap. Pengaruh politik di Thailand, ngapain? Kita bahas itu. Makna bendera Thailand, ngapain? Ini bukan sejarah Thailand. Ini sejarah kekristenan di, ya bahaslah kekristenan. Jangan politiknya, apalagi benderanya, ngapain? Catatan kaki 12, Sirait Said Hamunangan. Kayak daftar pustaka. Padahal ini apa? Catatan kaki. Catatan kaki itu namanya lengkap. Saud Hamunangan Sirait. Akhirnya di daftar pustaka itu paling aneh lagi. Karena namanya tadi Sirait Saud Hamunangan di daftar pustaka menjadi Hamunangan Saud Sirait. Jadi aneh. Aneh. Ya karena nggak tahu, mungkin nggak kenal mereka si Saud Hamunangan Sirait itu siapa. Pokoknya ada orang buat tempel aja gitu, kayak tempel ban gitu, comok sana comok sini. Kalau nama percetakan itu huruf besar semua, yang lain pun huruf besar, misalnya Alpirin 13. Tapi kalau huruf kecil, kecuali Alpirin ini nama singkatan kayak BPK, Badan Penerbit Kristen. Alpirin ini misalnya Al-Marab, Prim-Prim, itu singkatan dari sebuah kata gitu. Bisa. Tapi kalau Alpirin nama sebuah percetakan, jangan huruf besar. Ini lagi 2.8 pekabaran Injil dan perkembangan gereja, satu alinea. Mana perkembangannya? Nggak tahu. Kalau perkembangan, nah misalnya ini kan 1 gelas, berkembang 2 gelas, berkembang 3 gelas, berkembang 4 gelas. Ini kemenangan sekutu barat 45. Tahu kita, terlebih terhadap Kristenan, pembaruan rohani meluap Chiang Mai habis. Apa mana yang berkembang? Tidak ada yang berkembang. 2.9 nama-nama gereja Kristus di Thailand. Aneh lagi. Gereja India Selatan, OMF. OMF itu Overseas Mission Fellowship, kan terpusatnya di Singapura. WAC. Ketawa kita baca. 2.10 lagi. Faktor pendorong. Dicari faktor pendorongnya nggak ada. Satu paragraf pula itu. Aduh. Kaki gatal lagi. 2.11 metode yang digunakan. Tidak ada sumber. Entah metode apa ini, tidak pernah dibuat ini dalam metode-metode penginjilan. Di seluruh dunia ini nggak ada ini metode seperti ini. Ya, mudah-mudahanlah nanti berbaik hati mereka memperbaikinya ya. Baru tokoh-tokoh perkembangan, Yusuf Kosuke, baru ini 2.13.2 Karl Gustav lahir di Basel, baru dikirim ke Indonesia, baru sebagai pengungsi di Tiongkok, baru kalimat terakhirnya dari Indonesia dia pergi ke itu aja sebenarnya isinya. Yang lain-lain itu bumbu-bumbu. Jadi dari Indonesia pergi. Nah, padahal tadi tokoh. Karyanya apa? Mulai di Thailand kapan? Apa yang dikerjakannya di Thailand? Itu tokoh. Tidak tahu kita apa ini. Kalau kita baca lagi yang 2, yang Leon Gold, itu sama lagi. Penutup itu di copy paste lagi dari atas, dari kata latar belakang tadi.
Kesimpulan itu ialah hasil kerja kelompok melihat bagaimana secara kekristenan di Thailand. Kemarin kita sudah bahas bagaimana secara kekristenan di mana kemarin? Di Jepang. Kalau kalian sudah tahu di Jepang, bandingkan dengan Thailand. Berbeda dengan Jepang, sejarah kekristenan di Thailand ini begini bla bla bla. Pendapat kalian lah. Ini dari pemaparan di atas disimpulkan negara Thailand terkenal sebagai apa? Siam. Bukan soal kekristenan. Jadi yang kalian bahas apa? Kekristenan atau Siam? Aneh kan? Judulnya sejarah kekristenan di apa? Di Thailand. Kesimpulannya negara Thailand sebagai Siam. Gak nyambung. Kita bicara tomat, kesimpulannya babi. Aneh itu. Lalu penutup. Wah, keren. Setelah penyaji menyusun. Penyaji berarti satu orang. Yang mengerjakan apa? Berarti jangan-jangan ini seorang yang mengerjakan. Ya kan? Baru penyaji yang mengerjakan itu menyarankan supaya kita membaca banyak buku, bukan mereka. Pembaca ini yang suruhnya membaca buku sejarah kekristenan, bukan mereka. Akhirnya sejarahnya salah. Haleluya, haleluya, haleluya. Gak apa-apa lah, supaya mereka makin baik. Ini saya kirim ya, nanti kalian baca. Tapi jangan seperti kelompok yang lain, lupa saya mengirim, baru dia minta, Pak mana perbaikannya kemarin. Waduh, makanya tadi saya kirim tadi pagi, karena saya baca tadi pagi WA-nya. Kadang-kadang kan saya mau kirim, sampai di ruangan datang tamu. Pulang ke rumah, nanti di rumah datang tamu. Kerja, lupa. Kalian ingatkan, Pak, belum dikirim perbaikannya, Pak. Nah, supaya saya kirim. Gak tahu nanti apakah yang saya kirim tadi pagi langsung dikerjakan hari ini oleh kelompok satu. Mungkin mereka nanti jenius langsung kerja. Jam 16.00 nanti selesai kan, kirim ke saya. Semoga lah Roh Kudus bekerjakan. Oke lah, sampai di sinilah. Aku mulai pusing bacanya. Silakan ditutup. Oh, sebelum ditutup, ini saya baca absen yang tidak datang siapa ini? Evan ya, tidak datang ya. Kemudian Yunar. Lalu yang terakhir kami mengucapkan turut berduka cita buat Wiratami ya. Tuhan menolong menghibur keluarga yang ditinggal. Jangan larut dalam kesedihan, tetapi berjuanglah hidup baru dengan cara tanpa ayah ya. Pasti sedih, sakit, tetapi jika kita meminta Tuhan menguatkan kita, maka Wiratami nanti kuat. Kalau saat-saat bersedih boleh saja, tapi minta kekuatan, penghiburan dari Tuhan untuk hidup tanpa ayah. Semoga ibu, adik, kakakmu diberkati sehingga digantikan dengan sukacita. Kamu selesai dari kampus dan bisa menjadi pendeta nanti. Itulah, kalaupun rindu, ya implementasikanlah rindumu itu dengan kegiatan yang baik. Membaca, menolong mama, telepon terus. Mama masih hidup kan? Oh sorry, maaf sekali lagi turut berduka. Ya anak yatim piatu pun paling sedih ya.
karena tidak ada lagi ayah ibu. Jadi tinggal sama siapa sekarang? Kakak sama adik di belakang berdua. Saya ini keluarga dari bapak, sama keluarga dari bapak. Oke, tak berjuang ya. Banyak orang yang tidak lengkap lagi, tidak ada ayah ibunya, bisa sukses. Jadi jangan penghalang, aku tidak punya ayah, tidak punya ibu, sehingga kita minder, kita malas, kita berkecil hati. Jangan ya. Tetap semangat bahwa ada Tuhan yang menolongmu, keluarga kakak, adik kakakmu menolongmu. Gitu ya. Oke, silakan dengan doa. Doakan dua tamunya. Ya. Hari ini Tuhan kita, hari kita berdua. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami saat ini kami telah selesai melakukan pekerjaan kami di pagi hari ini. Tuhan kami berdoa buat Bapak dosen kami dan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi agar Bapak dosen kami dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang melindungi dan memberikan mereka rezeki supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan kami anak-anaknya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman kami, darah kami, karena Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memberi kekuatan supaya dia dapat Tuhan melewati segalanya dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang bersedia menolongkan kami ini, kami manusia yang tidak mungkin dari dosa, kiranya Tuhan khususkan itu supaya tidak terhalang berkat dan kasih yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke. Selamat pagi ya.